Oh ini kita masak udah kayak restoran 24 jam yang kita start dari jam 6 pagi karena breakfast jam 7 buat 40 orang. Setengah 20 orang itu side course, 20 orang banquet. Menunya nggak boleh sama. Jadi yang 20 beda, yang 20 beda lagi. Setiap dinner itu jam 7 malam, dibilanginnya itu jam 3 sore, which is cuma ada 4 jam. Itu di dapur gua sama tim gua udah kayak perang tuh di dalam tuh. Tamu di depan nggak tahu, kita di belakang udah lagi heboh banget pas gua serve kan. Wih, ada lobsternya gede. Gue yang kayak iya 1,5 jam. Iya lu nggak tahu aja lu Iya, gimana kayak, gitu ya. Pressure test di belakang cuy. Lu masak buat orang-orang penting begitu. Request mereka ribet-ribet gak sih? Pertama gue mikir gitu, ternyata enggak. Mereka lebih suka makanan rumahan. Ya. Aglio olio ya banyak. Aglio olio pada demen. Pada demen ya. Waktu itu gue bikin aglio Oh my olio. God. Waktu itu gue bikin aglio olio. Pada demen. Halo guys, welcome back to the show. Kali ini salah satu tamu favorit Ray Jensen Radio Podcast, Chef Glendon Tikando, balik lagi untuk sharing stories. Jadi dia nih adalah seorang chef tanpa restoran karena belum lama ini baru tutup restorannya. Nah sekarang dia sibuknya itu sebagai orang private chef, jadi punya klien dan ngikutin jadwal-jadwal kliennya dan selalu masakin makanan-makanan fancy. Ternyata kerjanya itu sangat challenging. Bisa disuruh masak breakfast, lunch, dinner untuk 3 hari berturut-turut dan menunya harus beda. Pusing deh pokoknya. Ceritanya seru banget. Kita juga akan berbagi cerita tentang pengalaman kita waktu jadi chef private dining. Kalau gue sih udah zaman dulu ya. Tapi ceritanya seru-seru. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram and di TikTok. And please welcome Glendon Tikando. Enjoy the show. Hey guys, gue mau informasi ke kalian kalau The Singleton lagi ada kolaborasi sama PBJ, Paguyuban Burger Jakarta, dengan tema Every Single Burger by The Singleton X PBJ. Ada banyak special burger dari mereka. Salah satunya itu The Singleton Signature Cheeseburger. Buat kalian yang mau nyobain menu-menu spesialnya, bisa datang ke Taman Bright Spot yang akan berlangsung pada tanggal 26 sampai 28 Juli dan juga tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus. Jadi ada 2 minggu. Lokasinya ada di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Selain itu juga ada special cocktail collaboration antara The Singleton dan Biru Bar. Kalian bisa cobain special cocktail dari mereka dan juga burger-burgernya di sana. Oke, hi brother. Halo Ray. Apa kabar? Baik, itu burger gua tuh kayaknya. Oh ini burger lu ya? Sorry. Oh ini yang signature, The Singleton Signature Cheeseburger. Cobain bro, gue cobain apa ya? Gue nyobain yang pulled beef. Oke, jadi Chef Glenn itu lagi makan The Singleton Signature Cheeseburger. Coba lu makan sambil gue describe ininya. Rasanya. Jadi The Singleton 12, a soft burger bun filled with juicy ground beef patty, chipotle aioli, and The Singleton infused onion jam, smoked beef bacon, 2 slices of American cheddar cheese, and a tangy pickled gherkin. Luar biasa. Gimana? Enak? Shout out to PBJ, thanks for the burger guys. Sama onionnya gokil. Pakai whisky, apa lagi? Nah, yang gue coba itu namanya The Singleton Pulled Beef Sandwich. The Singleton 12 perfectly balanced flavors of the Singleton barbecue sauce, the crunchy coleslaw and tender pulled brisket all layered inside a soft burger bun. Oke deh. Jadi anyway guys, kalian kalau mau nyobain burger ini juga ada malt gravy fries pakai cheese sauce pakai The Singleton. Putin basically ada beef baconnya juga, itu bisa ke Bright Spot. Oke, Taman Bright Spot tanggal 26 sampai 28, tanggal 2 dan juga tanggal 4 Agustus di Urban Forest Cipete. Oke, Glenn. Kita kali ini mau ngomongin chef tanpa restoran. Kayak lu. Kayak gue juga. Kayak gue juga. Oke, jadi lu kan kemarin akhir tahun kita party New Year, terus tapi itu hari terakhir di restoran lu. Betul. Enggak kan? Gimana? Ceritain pengalaman nutup bisnis lu. Stres gak? Ada berasa failure gak? Gagal? Berasa dong. Berasa failure kayak. Jadi kayak pertama konsep udah
jelas, udah dimatengin apa segala macam, tapi sayangnya marketnya kurang cocok. Ya, it happens. It's happen. Apalagi cerita dulu dikit ya. Konsepnya kan Konsepnya bar Asian bistro, jadi tempat hangout santai di Peak. Nah, taunya grup-grup besar buka di sebelah-sebelah. Besar buka semua di sebelah situ tuh. Terus sama pindah pulau. Jadi marketnya semua pindah pulau. Iya. Konteks jadi Chef Glenn ini punya resto and bar di Peak. Ya. Ya kan, terus habis itu baru buka berapa lama, terus grup-grup besar buka tempat minum yang jauh lebih besar dengan budget yang jauh lebih Jauh besar. lebih besar, lebih fancy, lebih keren. Iya. Terus waktu pertama kali buka, jalanan tuh masih arahnya ke tempat gua. Jadi orang masih putar baliknya di tempat gua, jadi jalan utamanya masih situ. Pas gua buka 3 bulan, 4 bulan, itu jalan ditutup. Oh ya? Jadi tempat gua itu cuma tempat pembuangan doang dari arah Peak 2 mau Jalan balik. pulang, jalan pulang. Tapi jalan pulang secondary. Jadi kalau orang tahu jalan pintas ya lewatnya situ, kalau orang nggak tahu jalan pintas ya lewatnya jalan pertama. Oke. Jadi nggak muter. Lebih cepat muter sebenarnya, tapi nggak semua orang tahu kan. Tapi lu berasa kecelek gitu gak sih? Kayak maksudnya anjir, ternyata Berasanya lebih enaknya lagi pas gua construction, ramai di depan jalan. lagi area lu tuh area prime. Lagi area prime. Orang nanya, oh ini bukanya kapan, ini gini-gini. Oh, oke, kita kasih tahu. Pas kita buka, masih rame, jalan utamanya sekitar 3 bulanan juga. Bulan kelima, hari Sabtu, hari Jumat, itu di depan sepi. Oke. Biasanya kan di Tanggul atas kan rame banget tuh orang. Iya, depannya Batavia itu ya. Parkiran udah sampai depan-depan. Pas gue buka, hari Jumat sama hari Sabtu, kosong jalanan. Gue yang kayak, ini tamu kemana semua kok gak ada, ini kiri kanan kosong. Gue sampai sering muter, sama karyawan gue muter. Ini jalanan rame, cuman semuanya ke Peak 2. Karena pas waktu itu, Land's End, Aloha, itu baru pada buka tuh semua tuh. Jadinya, Kesono market semua imbasnya traffic pada ya. kesana semua. Sederet gue, otomatis sepi. Iya. Sederet gue sama seberang gue. Ya, ada yang lebih baru. Ya, ada yang lebih baru. Jadi pada pindah. Sederet tuh kita berlima lah. Kita 5 restoran awalnya. Tiba-tiba turun jadi 4, turun jadi 3. Gue salah satunya yang keluar. Iya, sekarang udah kosong. Terus waktu itu ada satu juga baru buka kayak 3 di sebelah gua. Ada restoran Chinese food gitu. Gue lupa namanya apa, dia Hong Kong restoran gitu. Tempat bagus, fancy. Kosong. Ya. Bener-bener gak ada tamu sama sekali di dalamnya. Gue tanya dong ke manajernya kan, Pak, buka gini gimana rasanya? Wah, kita pusing deh Pak. Kita pertama set target segini, kita udah set target rendah. Gak achieve lagi Pak. Terus kita turunin. Udah akhirnya bos kita mau gak mau buka karena kan baru buka. Namanya juga baru buka, masih ditahan-tahanin dah ya. Belum masuk apa, ditahan-tahanin dikit. Terus ya udah pas gue jalanin restoran, kita seringin adain pop up, adain event setiap minggu. Gue sampai ambil arisan emak-emak kalau datang siang-siang atau acara apa kita ambil semua. Akhir tahun sewa juga tinggi, sewa tuh naik lagi dari landlord sama dari developer. Karena kan kita kalau sewa extension ke developer itu naik lagi. Per tahun harganya udah mirip kayak di selatan. Per tahun tuh udah mau 550 satu ruko. Itu tinggi banget. Jadinya kita decide untuk tutup tahun baru malam terakhir. Was fun, pura-pura pop up di sana. Kita pop up bareng. Tanggal 31 malam, countdown 3 2 1 tutup. Ya udah tuh. Bye guys. Jadi kita selesai service jam berapa? Jam 3 pagi, jam 4 pagi semua udah mabok. Besok pagi karyawan setengah udah hilang, udah gua keluarin. Sisa bertiga kita stres juga. Stresnya udah mau tutup, udah tutup. Mau beresin barang ya. Kan jam 4 pagi tuh. Habis pada mabok apa segala macam di lantai udah kotor. Udah pusing banget. 3 hari kita spending 2 minggu lah. Bersih. Iya. Kotor banget dah. Habis tahun baru ya kan. Jam 4 pagi. Ya sekarang sedih gak? Lumayan. Lumayan sedih. Lumayan. Jadi kan kayak, ya lu udah kerja di situ mulu kan, udah nungguin gitu kan. Kerja setengah mampus cuman marketnya nggak ada.
Ya, that's what happened. Yeah, Kalau mau buka restoran guys, gua mirip-mirip sih Glenn The kayak. consequence-nya lah. Iya, gue dulu buka di Jalan Gunawarman, udah sewa udah pasti mahal kan. Prime location. Gue buka restoran Indonesia. 6 bulan setelah gue buka, restoran Indonesia salah satu yang terbesar lah di Indonesia buka di seberang gue dikit gitu. Gue kayak mampus, itu 1000 Rasa. Oh, 1000 Rasa. Gue kayak ini bangun gede dan bagus gitu. Ini apa ya? Oh Pak 1000 Rasa. Gue dalam hati kayak mampus nih gue. Grup gede lagi kan. Ya gue dibandingin sama grup gue yang baru mulai pada saat itu mah kita buset disentil bro gitu kan. Terus habis itu dipukul juga dengan kayak tiba-tiba Gunawarman lagi pasang trotoar tuh. Betul. Buat orang jalan. Wah. Oh yang macet banget tapi anjir gue kecele banget sih. Kecele ya gak usah ngomongin pandemi ya. Pandemi itu kayak paku terakhir dar gitu udah kelar gitu kan. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah, sekarang lagi sibuk apa kalau gitu? Sekarang lagi sibuk private dining. Balik lagi kayak dulu. Tapi private diningnya sekarang lebih jadinya kayak private chef gua. Kayak lu stres berapa lama sampai kayak mulai gue harus kerja lagi nih gitu? 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan tiba-tiba gue dapet job private chef lagi. Oke. Jadi ini private chef sebelum restoran tutup ini gue udah dipanggil. Satu kali dipanggil sebelum restoran gue mesti tutup. Itu gue masak buat tamu lah. Oke. Di kota kecil. Oke. Jadi gue keluar kota Jakarta, dipanggil ke sana. Tapi di sana itu susahnya karena jauh banget dari Jakarta. Oke. Jadi kita transport dari Jakarta ke tempatnya buat masak itu 12 jam. Termasuk sama transit. Oke, jadi lu mau ke sono 12 jam. 12 jam. Barang lu bawa semua dari sini. Bawa semua dari Jakarta. Jadi pas pertama kali datang ke sana, tamunya itu suruh gua site visit dulu. Oke. Jadi lihat ke sana dulu gimana kondisinya, apa yang lu mesti bawa, apa yang mesti disiapin. Which is pas nyampe sana belum ada dapur. Oke. Masih tanah kosong. Nah pas pertama kali itu juga ini kayaknya bos besar banget nih yang bawa nih. Lumayan mendadak. Jadi lumayan mendadak itu 4 hari sebelum site visit itu gue ditelepon. Ditanya, lu bisa private dining kan? Gue bilang ya bisa private dining. Iya, gampang lah ya basically. Iya, Jakarta kan udah biasa kan. Iya, private dining. Terus dia bilang, tapi kita di luar kota. Oh, oke, di luar kotanya mana? Oke. Terus dia bilang, oh ya ada di sini. Lu mesti site visit dulu tapi. Jadi pas pertama kali gue jalan, gue bilang yaudah gue bisa site visit. Ngomong lagi ngapa-ngapain juga kan. Oke, gue site visit bisa. Nyampe airport, gue nggak tahu siapa yang nemenin gue. Ada ketemu satu orang yang dari sananya, gue dianterin. Pas jalan ke sana itu gue ngerasa ini gue diculik atau diapain ya? Kayak gue gak ada tempat apa di pelosok. Lu gak even tahu kotanya juga loh? Gue gak tahu, gue gak pernah denger itu kota. Oke. Gue tahu kota gedenya ada di situ, cuman jalan jauh lagi. Pas nyampe sana, dikasih tahu, oh iya nanti dapurnya ada di sini. Cuman kosong aja tanah gitu, tanah di belakang villanya mereka gitu. Mereka bangun villa di sana. Belakangnya ada kosong. Nanti kita mau bangun dapur di sini. Siapin deh apa segala macam, butuhnya apa aja. Udah disiapin. Dari hari H gue nyampe sampai servis pertama itu cuman ada gap 10 hari. Jadi dari tanah kosong dibangun 10 hari. Kontraktor yang ada di sana aja udah geleng-geleng kepala, udah bingung udah mesti ngapain. Habis itu yang datang tamu gede apa segala macam mesti di servisnya bagus banget. Udah pasti lah. Jadi lu datengin chef dari Jakarta ke kota kecil, dapurnya kagak ada, disuruh bangun dalam waktu beberapa hari. Udah pasti orang gede lah ya. Habis itu ngambil barang kita beli kompor tuh dari Electronic City SCBD cuy. Oke, jadi lu nunjuk-nunjuk aja nih, butuh ini. Gue lisin aja kan, gue lisin apa kayak semua dilisin, kayak mau bikin dapur restoran aja. Ya, jadi lu bangun professional kitchen. Yeah. Wow, oke. Tapi lebih mirip kayak house kitchen, karena mereka cuma punya 10 hari, dibikinnya kayak house kitchen, tapi equipment di dalamnya udah kayak equipment restoran. Terus pas site visit pertama, gue agak pusing.
ini gimana cara gue bawa barang ke sana, apa yang gue mesti siapin karena 12 jam. Iya. Waktu itu gue juga masih bingung gimana cara bawa barang prep di Jakarta bisa tahan 12 jam atau enggak, segala macam. Jadi gue banyak beli dari ada yang dari kota gedenya, dari 2 kota gede, dikirim ke. Tapi nggak ada pasar lokal. Ada sono pasar gitu lokal, kan? cuman pasar lokalnya cuma jual seafood. Oke. Seafood sama sayuran-sayuran, cuman sayurannya juga nggak semuanya ada. Jadi kalau kita ngomongin daun ketumbar nggak ada. Kayak wortel gitu ada? Wortel ada. Oh, ada. Wortel kampung tapi yang bentuknya agak lucu-lucu. Kurus-kurus gitu. Kurus, panjang, pendek. Oke. Kayak kentang gitu mah ada Iya, dong. kayak kentang ada. Bawang yang gitu simpel ada. Bawang, bumbu ada. Bawangan ada, Oke. bumbu-bumbu ada semuanya. Seafoodnya bagus dong tapi. Seafood bagus. Seafood bagus. Gua waktu itu pesen cumi 11 kilo yang datang 3. Gue bingung. Hah? 3 datang, satunya segede gini lah. Cumi? Cumi Oke. 3 kiloan lah, gede banget cuminya. Ikan semua masih fresh, masih berlendir apa segala macam. Kalau pesen seafood bagus lah di sana seafood. Daging nggak ada. Ya nggak ada dong, Jakarta aja impor. Habis itu pas gue ke pasar pertama, kan pas site visit gue mau ke pasar lokal. Dari pasar lokal ke site-nya itu naik mobil 3 jam. Jadi paling dekat tuh 3 jam. Oh. Gue nyampe pasar, gue ngecek dong apa yang bisa gue beli di sini yang gue nggak perlu bawa dari Jakarta. Gue pertama mau ngecek ayam. Pas ngecek ayam, ajubilah. Ayamnya lebih parah dibanding pasar basah di Jakarta. Yang lalatnya tuh kalau lu pukul meja nih, duh, gue jadi sampai gak berani ngambil ayam di situ. Kalau ikan, mereka pasarnya ada di sebelah laut. Jadi benar-benar dari Seger nelayan. lah. Itu Ya, lebih dari bagus nelayan. pasti daripada ikan-ikan di sini. Jauh lebih bagus. Ikan karang tuh di sana gokil-gokil, bagus-bagus. Terus gue nanya di sini biasa ngambil dari mana barang apa segala macam. Oh yang kita ada kirim dari gini. Cuma waktu itu tektokannya itu ada salahnya bahasa. Oke. Bahasa Jakarta sama bahasa daerah sana agak beda. Oke. Jadi kalau gue minta apa mereka suka agak bingung. Gue mesti kasih foto. Contoh apa? Eh Lu terms pakai bahasa Inggris kali lu Enggak. ngechatnya. Gua bilang- Saya mau onion ya gitu. Apa sih? gue bilang apa ya waktu itu gue lupa. Saya mau carrot gitu. Tomat. Gue minta tomat, cuman di sana tuh tomat kampung, tomat kampung kayak di Jakarta tomat tewe, Iya, tomat sayur. Tomat sayur. Ya, tomat sayur. Di sana tuh bentuknya kayak heron tomato, yang Oke. keriting-keriting gitu. Oke, beef tomato. Beef tomato tapi kecil-kecil, segini. Oh, Beef beda. tomatonya lucu, segini-segini. Gue mau minta sama mbak-mbak yang di pasarnya aja, gue bingung ngomongnya apa. Mbak ini tomat, namanya tomat apa? Mbaknya cuma bilang, ya itu tomat. Oke. Gue bingung bahasanya itunya. kan, tomat. Penyebutannya. Iya. Pas gue mau pesan di supplier, gue bingung dong. Kalau gue minta tomat yang ini, kalau gue minta tomat yang ada di pasar kan nggak lucu, Iya. ya kan? Kalau gue minta tomat sayur nanti dikasih tomat bulat beneran. Soalnya gue mau bikin kayak tomato salad yang mesti dipakai tomato beef, kan lucu kan? Lokal punya. Mau fullin lokal, ya ada beberapa term yang agak lumayan beda lah bahasanya. Terus gue nanya daging sapi. Sapi di sini apa? Ada nggak? Dia bilang, oh lengkap, sapi lengkap. Oh oke lengkap nih. Terus dia tiba-tiba lanjutin, lengkap chef. Ada tetelan, ada jeroan, ada kikil. Waduh gue bilang, ini kita mau masak buat bule loh orang Europe. Orang Europe kalau kita kasih kikil jeroan sih mereka pada bingung juga. Oke. Terus mau dimasak apa juga kalau jeroan. Berarti mereka nggak ada sapi. Sapinya sapi lokal semua. Maksudnya cuma ada daging lokal. Daging lokal, terus potongannya potongan pasar. Khas luar. Nggak tahu lah kata apa ya. Khas luar, khas yang dalam, ada khas sisanya random lah. Random. Jadinya gue mesti beli wagyu dari kota which is 6 jam jalan naik mobil. Oke, ini udah mau masak berarti? Itu udah mau masak itu 3 hari sebelum gue datang. Oke. Jadi gue datang tuh 4 hari sebelum servis. Daging gue mintain dari seminggu sebelum karena mesti dicek sampai orang sananya tuh ngecek ke kota-kota gede, mesti cek ke kota yang ada hotel gede, bukan hotel kecil. Karena mereka di situ pasti ada supplier kan. Jadi kita tanya sana ada atau enggak karena di kota yang ini nggak ada supermarket. Supermarket ada satu, paling gede dibilangnya paling gede, tapi pas gue datang ke sana gue yang kaget sendiri, nggak ada freezer, nggak ada kulkas. Jadi lu bayangin kayak supermarket tapi nggak ada kulkas. Kulkasnya isi es krim doang. Sisanya nggak ada gitu, kayak susu apa segala macam taruh di rak. Oke. Nggak ada butter, nggak ada apa.
Itu daging dikirim 6 jam dari satu kota ke site-nya. Wagyu tuh, gue udah pusing dah. Gue pikir aduh nyampe sini kalau udah lumer sih gue yang bete. Daging mahal lagi apa segala macem. Nah itu site visit pertama tuh lumayan hektik lah. Karena mereka juga baru pertama kali jamu tamu gede buat datang. Oh jadi mereka nih mau jamu tamu besar, makanya dia manggil lu mau make sure makanannya proper Ya, apa. terus baru pertama kali mereka bikin begituan. Gue juga baru pertama kali ke sana, jadi semuanya sama-sama bingung, mesti ngambil barang dari mana apa segala macem. Dari Jakarta itu gue bawa 3 plastik kontainer, isinya semuanya deh. Gue sampai bawa plastik wrap, gue bawa plastik wrap sendiri, gue bawa beberapa sayuran yang di sana nggak ada, gue bawa semua dari sini. Terus daging gue nggak bawa, cuman gue bawa butter. Karena di sana gue tahu 6 jam jalan pakai butter apa segala macam, mendingan gue taruh butter di Tupperware terus gue wrapping, kalau lumer nanti tinggal disetin ulang apa segala macam. Terus gue bawa ya semuanya tuh untuk anticipate hal yang pindahan lah lo ya. Kayak pindahan lah ke sana. Pindahan. Nah terus masaknya gimana? Masaknya Lancar masaknya? masak lancar. Sekali doang? Maksudnya dinner time udah? Enggak, kita masaknya itu buat 3 hari. Itu breakfast lunch dinner, breakfast lunch dinner, breakfast lunch dinner. Oh my god. Terus yang owner di sana itu karena dia hospitality-nya tinggi banget, dia mau nge-service tamunya benar-benar top. Yeah. Setiap kali meeting mesti ada sediain snack. Oke. Snacknya itu mesti asin sama manis. Jadi mesti ada kue sama asin, sesuatu yang asin, kayak risol atau mac and cheese atau apa. Cuman snack buat meeting, 1 piring kayak gini. Tamu yang waktu itu datang itu kurang lebih 40 orang. Oke. Jadi gila banyak juga. Biasa private dining kan 10 20 mentok lah. Ya. Mentok 20. Terus itu gue datang sana 4 hari sebelum. Gue prep tuh gak selesai tuh. Sampai begadang-begadang. Karena semuanya kita siapin di sana. Kulkas rumahan. Gue sampai ambilin kulkas dari mana-mana gue mintain kulkas. Jadi ada 4 kulkas. Semua udah full deh. Gue dari Jakarta bawa roti itu 3 dus. Gue pesan sama Kade. Gue pesan 3 dus. Sourdough tuh gue pesen 14 loaf atau 12 loaf gitu. Yang sekilo yang gede. Karena breakfast lunch dinner. Breakfast lunch dinner. Itu gak selesai tuh. Kita prep. Gue sampai bingung sendiri. Ini kita masak udah kayak restoran 24 jam yang kita start dari jam 6 pagi. Karena breakfast jam 7. Buat 40 orang. Breakfast musiknya di hotel, which is any kind of egg lah, English breakfast dan teman-temannya. Buffet? Oh enggak, pas pertama kali itu setengah 20 orang itu side course, 20 orang banquet. Anjir. Jadi side course-nya itu 4 course, appetizer sama first course, main course, dessert. Yang banquet mesti ada 5 macam makanan. Dalam 3 hari, breakfast lunch dinner, menu mesti beda semua, nggak boleh ada yang sama. Kecuali breakfast lah, ada big breakfast yang mesti ada kayak gitu. Sisanya mesti di-combine makanan Europe sama makanan Indo. Oke. Terus dari yang 20 tamu set course sama 20 tamu banquet, menunya nggak boleh sama. Jadi yang 20 beda, yang 20 beda lagi. Anjir. Setiap makan. Setiap makan sehari kali 3, 60 dish. 60 dish. Kali 3, 180 dish. Kurang lebih ya. Lu mix and match design gitu. Anjir. Jadi bawa barang apa segala jadi macam. Berat kerjanya. Jadi pusing banget. Lu bawa berapa orang? Kita berempat. Oke, lu bawa berempat orang. Kita berempat. Berempat juga lumayan kayak kerja rodi. Dari pagi sampai malam. Ya kita ya itu tadi start jam 5 pagi. Kalau nggak jam 6 pagi. Kita pulang itu jam 2 pagi. Jadi pulang ke villa jam 2 pagi, istirahat, bangun lagi jam 5. Gila. Itu prep lagi tuh. Oke. Kalau jam 2 belum kelar ya kita bablasin terus. Mau gak mau. Kalau nggak makan tamu tuh. Iya. Fuck. Dan nggak bisa pesan. Iya nggak bisa pesan di mana-mana. Iya. Terus yang paling bete-nya adalah pas pertama itu gue mesti over production. Jadi over beli barang apa segala macam. In case ada yang rusak. Karena waktu itu storage-nya masih kurang. Oke. Jadi waktu itu ada 1 dish yang di set course. Dagingnya basi. Karena listriknya mati. Jadi daging yang udah gue prep, gue mau bikin beef ragu ya basi.
Abis itu udah gue puter otak segala mampus, udah sampai kayak waduh pusing banget ya, ini mesti ngapain ya, nanti malam makan apa nih orang apa segala macam. Jadi kita mesti ambil dari mana, kirim lagi daging apa segala macam. Terus yang paling cepet kan pasti seafood yang bisa dikirim, ya udah kita ganti deh pakai seafood apa segala macam. Kita koordinasiin dulu sama yang PIC di sana boleh atau enggak, soalnya shit happen ya kan. Terus setelah itu ya thankfully everything goes as a plan, aman. Tamu happy, especially tamu yang datang mereka sampai bingung. Gue baru pertama kali datang ke tempat kayak gini, disediapinnya kayak gini. Kayak ke restoran lah, tapi di tempat middle of nowhere gitu kan. Di middle of nowhere ada kayak gini. Mereka semua kaget apa segala macem, they're happy. Gue dipanggil lagi yang kedua. Nah yang kedua lebih aman lah flow-nya, karena lo udah tahu juga, udah tahu mesti ngapain apa segala macem. Yang kedua gue bawa barang lebih banyak lagi. Gue bawa barang itu bisa 8 styrofoam box yang gede. Anjir. Jadi satu styrofoam kan 32 kilo tuh max. Ya gue bawa 8. Terus pas pertama kali ke sana kita nggak tahu kita mesti siapin bagasi berapa apa segala macam. Over baggage-nya itu 100 kiloan lebih. Over baggage 100 kiloan lebih. Gue urusin ribet. Pas nyampe sana, udah sama perjalanan gue cuma berdua. Ini makanan jangan sampai ada yang lumer di dalam. Itu gue lebih siapin lebih banyak lagi tuh. Jadi daging gue bawa dari Jakarta biar lebih aman apa segala macam. Taruh styrofoam box, gue taruh ice pack apa segala macam di dalam, di wrapping. Pas nyampe sana ternyata daging beku dari Jakarta 12 jam gue taruh di styrofoam box apa segala macam masih beku nyampe situ. Masih aman tuh. Good 12 jam masih good. Kita prepnya, terus waktu yang kedua gue bilang ke PIC-nya, please jangan ada dibedain set course sama banquet. Itu pusing banget. Storage-nya nggak bakal muat sama ribet banget deh pokoknya. Ya lu maunya makanannya sama. Ya, karena kan mereka kalau yang set course yang di sana mesti angkat piring, ganti sendok. Which is PIC di sana bukan waiters. PIC di sana adalah tim dari orang sono lah. Cuci piring apa segala macam, terus setiap kali servis piring tuh mereka beli semua dari Jakarta, bawa semua dari Jakarta. Nanya gue piring pakai apa, sendok, garpu semua bawa dari Jakarta deh. Terus nyampe sana yang kedua kali udah lebih aman, terus kita semua full banquet jadinya. Pas full banquet, ownernya bilang kalau bisa makanan jangan pas-pasan, mesti lebih. Iya dong, malu dong. Ya, kalau udah lu buffet abis mau nambah nggak ada sih. Betul. Malu. Terus yang pas kedua kali ya udah kita banyakin. Kita banyakin, sisanya juga jadi banyak. Gue bingung dong. Ini tamu pada nggak suka atau apa? Ternyata emang gue banyakin aja. Bosnya malah seneng. Kayak gini. Kalau bisa sisa banyak nggak apa-apa. Iya. Tapi kan kita yang sayang dong ya kan. Setiap kali habis servis mesti buang makanan atau setiap kali servis bagi-bagi semua orang deh. Yang kedua udah aman, sekarang udah yang ke 6 kali kayaknya. Udah 6 Berarti kali. Berarti lo harus standby mulu dong? Dikabarinnya itu biasa gue bilang ke mereka minimum at least seminggu sebelum. Karena kalau udah dapet flow-nya seminggu sebelum. Kayak misalnya kalau lu nggak bisa gimana? Kalau misalnya lu lagi pop up di mana atau apa gitu. Kalau gue nggak bisa, biasanya PIC-nya sama bosnya kasih tau PIC-nya suruh pokoknya bisain. Terus mau ya jadinya gue bisain terus. Lah kalau begitu lu sulit dong. Kalau ya udah berarti lu ngikut si bos ini aja gitu. Iya sekarang. Kurang lebih sekarang kayak gitu. Gak unik ya. Ada aja ya. Ada aja. Itu juga lucu di telepon malam-malam apa segala macam. Terus lebih bingungnya lagi. Ini udah jalan ke 6 nih. 6 atau 5 kali gitu. Menu kalau mau dibikin mesti tergantung dari tamu yang mau datang. Misalnya tamu yang datang dari Europe. Ya. Berarti dari Itali gitu misalnya. Ya dari Itali. Mesti ada makanan Itali. Sama ada makanan Indo. Tapi makanannya nggak boleh sama tamu sebelumnya. Jadi mesti dibedain. Kalau yang datang tamunya dari China, mesti ada makanan Chinese food. Tapi ada makanan Indo juga. Terus kalau next-nya datang lagi tamu China lagi, menu China-nya mesti beda. Jadi kayak menu Indonya juga mesti beda, menu China-nya mesti beda. Ya? Iya, tapi pasti bayarannya gede lah.
Ya lumayan lah. Buat standby anjir. Terus kalau yang gue bingung nih sekarang udah jalan yang mau ke-6 nih. Ide menu lu udah habis nih. Di otak gue ide menu udah gue puter sampai segala macam. Ya lu bayangin aja kalau udah 5 kali, 3 kali makan, sekali datang 3 hari atau 2 hari. Ya Kan udah itu kalau menu beda udah berapa itu udah 500-400 menu kali. Iya. Gue draft di iPad tuh udah sampai udah banyak banget dari itu. Sampai yang pas kedua kali gue datang itu gue sampai siapin list menu idea. Jadi menu idea mulai dari setiap negara, terus gue bedain sop, grill, pensir. Oke. Apa dah semuanya ada brace itu gue bedain tuh. Oh banyak. Habis itu menu idea udah habis. Habis itu gue juga nggak bisa. Ya maksudnya salmon with butter sauce, salmon with white wine sauce, salmon with ya itu. Iya, itu. Terus gue ganti-ganti terus kan. Tapi kan kita gue mesti considerationnya lagi adalah bisa nggak dimasak di situ? Iya dong. Karena dapur rumahan, kompor tuh kompor 4 burner doang. Electrolux tuh 4 burner yang kayak di rumahan, yang baunya oven. Itu tuh sumber api gue. Itu doang. Itu sama ada Rinnai yang 2 burner. Habis itu pas servis kedua gue minta wok. Woknya tapi wok tek-tek tuh gak sih? Yang kompor matahari kayak di Bami gue. Yang portable. Pakai itu. Cuman 3 itu. Meja pertama belum ada yang stainless apa segala macam jadi agak ribet nih. Terus dapurnya dapur rumahan, masak buat 50 orang dikali sehari dikali 3 udah 150 packs. 150 packs. 150 packs. Satu masak berapa menu? Satu kali masak itu 7 kali 21 menu kali 3. Ya. 63 menu. 63 satu trip. Satu hari. Terus next trip lu gak boleh ada yang sama tuh dari 63 kecuali breakfast. Iya. Kalau mau sama juga nggak boleh semuanya sama. Jadi kayak misalkan waktu visit kedua lunchnya menunya ini. Terus lunch ketiga visit ketiga lunchnya gue jiplak aja gitu. Oke. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus kalau di siang nih kalau ada menu sapi makan lunch sapi lada hitam gitu. Iya. Nggak boleh ada sup sapi atau tumis sapi lainnya. Oke. Jadi mesti ya kalau sapi ada satu, yang lain mesti. Ya lu harus ikan. bikin beef bolognese atau apa yang beda gitu. Nggak boleh sapi. Oh nggak boleh sapi. Nggak boleh sapi. Jadi kalau lunch sapi udah ada. Berarti yang lain mesti ikan, ayam, kerang, wow. gurita. Oke. Jadi mesti diganti deh semuanya. Ini berarti kayak hidup sebagai private chef berarti. Bukan private dining lagi bilangnya. Lu udah private chef lah. Lu udah kayak private chef lah ngikut sekarang. Doi gitu kan. Terus setiap kali gue kirimin draft menu pasti kita diskusin lagi ini gimana, ada yang direvisi apa segala macam. Langsung sama bosnya? Yang revisi bosnya. Oke. Jadi bosnya yang turun tangan buat revisi, terus nanti PIC-nya tinggal kasih tahu gue. Oke, my next question. Lu masak sama buat orang-orang penting begitu. Request mereka ribet-ribet gak sih? Pertama gue pikir ribet. Jadi pas pertama gue pikir, waduh orang kayak gini kayaknya maksudnya kan mesti fancy apa segala. Iya, si orang penting ini mungkin kayak pokoknya mau nggak mau gue harus ada burger pakai sos whiskey gitu misalnya gitu. Pertama gue mikir gitu. Ternyata enggak, mereka lebih suka makanan rumahan. Oke. Jadi makanan yang paling laku itu sop buntut sebenarnya. Ya. Mereka paling sop buntut. Sop buntut, Sama. nasi goreng. Berarti sama ya sama market ya lidahnya. Sama lah, sama. Sama aglio olio ya banyak. Aglio olio pada demen. Pada demen ya. Waktu itu gue bikin aglio olio. Oh my God. Waktu itu gue bikin aglio olio. Pada demen. Oh my God. Paling demen itu terus ya basic lah lobster. Ya, lobster semua udang, orang demen. kepiting. Terus di sana juga seger semua jadinya lobsternya manis banget. Terus di sana baru pertama kali gue ngeliat lobster soft shell. Jadi lobster baru ganti kulit. Oh itu enak banget tuh. Ya. Gue cuma pernah sekali doang tuh Gue di dapet. situ setiap kali pesen, gue sekali pesen kan 20 ekor, 30 ekor. Itu pasti ada 6-7 biji yang soft shell. Itu biasanya gue potong, gue goreng tepung, habis itu gue makan kayak, woi gue cemilin lobster nih, pakai kulit, nih enak juga. Yang paling ribet apa requestnya? Yang paling ribet, Gue dulu ada masak private dining. Gue do private dining lama banget dulu, bertahun-tahun sebelum punya restoran. Biasanya jalurnya itu ya kan buka private dining. Tapi bukan private chef yang kayak ngikutin. Gue punya tamu langganan, tapi kayak waktu pertama kali tuh
Ini tamu nih, obviously yang bisa afford private dining tuh lu pasti punya duit dong. Karena lu manggil chef gitu kan. Betul. Lu manggil restoran ke rumah. Ini rumahnya bagus banget, kitchennya wah. Udah kayak kitchen dapur, kayak kitchen di restoran dah. Bahkan lebih bagus mereknya. Iya. Ya kan. Yang kompor-kompor seharga rumah juga pernah gue masak gitu. Yang merek Itali tuh. Terus kayak apa, ada menu lobster. Terus gue bikin lobster risotto. Oke. Ya biasa lah daging lobster lu blanch biar nggak kematangan. Ya. Terus lu kan kalau semakin mahal lu nggak mau tamu ribet kan. Ya. Jadi ya udah lobsternya gue potong kecil-kecil, dagingnya gue aduk perfectly cooked, gue kasih. Masuk cuy, bawa balik makanannya, gue sampai serem nih ibu-ibu. Ray, kok begini lobsternya? Oh iya ini lobster risotto. Ya. Kenapa ibu? Ada yang salah ya? Gue takut. Gue inget dulu masak buat petinggi-petinggi WHO. Oke. Lagi datang karena ada satu yang full vegan. Terus, oh nggak bisa. Ini kalau lobster itu saya maunya kelihatan lobsternya. Mana shellnya? Udah kamu buang belum? Oh kebetulan gue udah panik kan. Gue nanya tim gue, oh belum. Nggak bisa. Jadi gue cabutin lagi tuh dagingnya satu-satu. Taruh di dalam Gue cangkang. masukin dalam cangkangnya terus di present. Dia mau kelihatan lobster palanya gitu loh gitu. Itu kejadiannya sama kayak gue. Berarti kan kita masak, kalau kita mau masak fine dining, kita nggak serve lobster shellnya lagi. Yes. Itu kan Buat apa old school gitu? kan? Iya old school kan banget. kasihnya whole. Kalau yang modern kan kita kupasin. Justru gampangin mereka kan. Kita kupasin, kita potongin. Gue tuh yang pas visit pertama juga sama. Kayak gitu. Jadi pas ada menu lobsternya udah gue potong. Terus gue taruh di pasta juga sama. Oke. Di serve bareng pasta. Terus bosnya nanya, lobster mana? Sama tuh. Oh sama, oh iya berarti itu emang Ya, gue bilang udah dipotong. hukumnya. Biar gampang. Terus dia bilang, oke, kalau gitu besok saya mau ada lobster. Oh enggak, siangnya dia nanya. Dia bilang malam saya mau ada lobster. Waduh pak, kan lobsternya kemarin saya udah pakai. Kecuali bisa ada yang kirim sekarang, karena kan lama. Terus dinner itu jam 7 malam. Gue dibilanginnya itu jam 3 sore. Which is cuma ada 4 jam. Lobster datang itu perjalanan kalau dari kota 3 jam kan. Berarti gue cuma punya waktu prep 1 jam. Bosnya bilang, ya udah Glenn, asistennya dipanggil, siapin at least 1 orang dapat 1. Berarti kan 40 lobster. Mesti pesen 45 lobster buat lebihin kan. Biar ada sisa kan. Iya, biar ada ekstra dong. 45 lobster datang masih hidup 1,5 jam atau 2,5 jam sebelum servis. Itu di dapur gua sama tim gua udah kayak Baghdad, udah kayak lagi perang tuh di dalam tuh. Lobster semuanya mesti kita, itu udah nggak ada manusiawi lagi tuh ke lobster. Kan biasa kalau lobster mesti di humanly kill. Sorry nih kalau 45 lobster 1,5 jam nggak bisa humanly kill lagi. Itu Cemplung udah mesti ke air mendidih. cemplung ke air, tutup ya kan, masih gerak di dalam panci, ya udah tutup aja terus bilang sorry. 40 lobster kita bacokin, kita buka, terus lobsternya lobster bambu, which is spike-nya tajam banget di kepala kan. Iya. Angkatin, taruh di dalam, keluarin, belah setengah, belah di tengah udah setengah mampus, bikin garlic butter, di-grill lagi, udah heboh banget. Gila. Tamu di depan nggak tahu, kita di belakang udah lagi heboh banget. Dapur segede gini lah kurang lebih. Gue bacokin 45 lobster, bikin menu baru ya kan. Jadi kayak surf and turf. Habis itu yang bangket ada lobster grill whole, setengah ekor lah. Dapatnya setengah ekor. Itu pas gue bawa ke depan, ownernya say thank you. udah diadain apa segala macam. Padahal kita di belakang udah setengah mampus tuh. 1,5 jam sebelum servis. Yang penting kan tamu nggak tahu. Ya tamu nggak tahu. Tamu di depan, ada lobster gede. Pas gue serve kan, ada lobsternya gede. Gue kayak, iya 1,5 jam. Iya lu nggak tahu aja lu gimana kayak, gitu udah ya. kayak pressure test di belakang cuy. Gue dulu pernah, gue lagi masakin, ini highlight of my career sih. Gue masakin kayak top 5, top 10 orang terkaya di Indo lah. Gitu. Yang kontak ajudan. Oke. Terus gue disuruh bangun kitchen, tapi ini di Jakarta. Disuruh bangun kitchen dadakan karena mereka semua mau berkumpul untuk ngomongin perekonomian Indonesia ke depannya. Ini udah lama banget lah. Tapi
Gue taunya juga bukan dibilangin, tapi karena gue lihat itu mobilnya. Gue bikin kitchennya di balkon. Oke. Balkonnya gede, cuma bisa di sini. Terus kan gue lihat kan, anjir ini kan si ini, ini kan si ini gitu kan. Gila, gue tidak boleh keluar kitchen, Glenn. Semua gue di depan kitchen tuh tentara, bodyguard, semua. Protokolnya berdiri dan duduk. Terus ada satu orang yang kayak setiap ingredient, setiap makanan jadi gitu, saus, puree, apa. cobain dulu. Itu gue harus cobain. Gue sampai kayak, Pak, ini kan kerjaan saya, masa sih saya ini? Oh enggak, protokol, cobain. Dan dia harus lihat. Dan dia harus lihat, ya udah gue cobain semua. Terus quick lunch, 3 course, harus selesai dalam waktu 1 jaman gitu. Oke. Wah udah tuh gue kontak teman-teman gue, server banyak 50 orang. Server tamunya sekitar 70 orang lah. Gue masak di tim kitchen bertiga. Terus habis itu 15 menit sebelum servis, ajudannya datang lagi. Safrey, sorry nih, ada 1 orang yang punya alergi makanan. Karena kan biasanya kita selalu nanya kan. Betul. Gue yakin lu tanya juga kan, tanya. ada yang alergi gak? Ya kan, apalagi lu di kota kecil. Jawabannya biasa aman. Aman, nggak ada, aman. Dietary preference, apakah vegetarian, pescetarian yang makan ikan doang. Ada shellfish. Iya, ada yang nggak makan daging merah, ada yang alergi kacang, semua nggak suka bawang gitu. Kita tanya semua aman. Oke, terus datang. Oh, ini jadi ada 1 orang, dia itu alergi, punya severe allergic reaction, berarti itu parah. Sama lada. Gue kayak mampus dong, gue bilang, Bu, saus semua udah jadi, kondimen semua udah jadi. Iya, dia severe allergic reaction. Lada hitam apa lada putih, semua lada. Oke. Tapi gue juga bilang, Bu, mohon maaf, tapi saya baru pernah denger nih, gitu kan. Mungkin ini kan nggak banyak ladanya. Kalau gue bikin sapi lada hitam atau peppercorn steak mungkin. Tapi ini ladanya nggak banyak kok, Bu. Soalnya udah jadi semua, saya nggak bisa. Jadi dia paling nggak makannya tanpa saus, tanpa kondimen. Cuma protein sama garnish doang. Orangnya emangnya siapa? Oh, ini profesor ekonomi dari Harvard, umurnya 88 tahun. Gue kan takut ntar dia mampus 80 di lagi depan gue, mau ditembak ya kan. Jadi kayak sebegitu ya. Terus habis itu orangnya lagi naik ke atas. Orangnya udah jalan pakai tongkat cuy. Anjing, gue jiper, mampus. Ini gue mati nih, gue bilang mati nih. Gue kayak yang mana yang pakai lada semua. Appetizer sup, asparagus, jadi asparagus green soup gitu. Hampir semua makanan pakai lada gak sih? Itu udah lada, udah pasti karena supnya udah jadi, ada lada. Terus jadi gue inget dishnya tuh green asparagus. Itu gue blender jadi sup, pakai yang lain lah, sayur-sayuran yang lain. Terus tapi deserve over white asparagus di grill ala minute. White asparagus-nya gue kan belum gue season tuh. Jadi ya first course-nya dia itu. Grilled white asparagus tanpa sup. Terus ada nggak ada supnya. Terus ada sisa-sisa sayur-sayuran gue blender jadi saus gitu. Gue over itu 1. Terus habis itu course kedua, main course-nya tuh salmon. Salmon pakai pure-purean banyak macam, itu udah nggak bisa pakai lada. Terus pakai tomato salsa. Jadi dia cuma makan salmon pakai tomato salsa sama garnish. Anjing. Gue terus habis itu yang ketiga dessert aman. Gue kayak anjir. Terus kan jadi kopong gitu kan piringnya kan. Gue kayak malu-maluin banget gue ini gitu kan. Tapi cuma buat dia doang. Terus karena gue gak boleh keluar, gue gak bisa lihat reaksi siapapun kan. Gue cuma ngintip doang gitu. Tapi untungnya dia satu-satunya orang yang ke kitchen. Si profesor ini ke kitchen. Dia bilang thank you banget. Lu udah ngertiin dietary gua. I want to personally say thank you gitu. Oke. Aman. Iya, tapi yang bener udah tua banget coy. Udah tua banget. Terus gue lihat bos-bos besar itu, gue kayak ngomong sama ajudannya, boleh gak saya foto? Saya ngefans banget. Gue bilang kan lumayan gue upload di IG gitu kan. Gak boleh. Mereka semua sangat sibuk. Oh ya siap. Gue pernah dapet tuh tamu tua. Jadi acara ulang tahun someone, dia bilang orangnya tua-tua. Gue pikir tuanya seberapa. Gue tanya dong, tuanya dia angka 50, 60, 70 atau gimana? Oh enggak, yang ulang tahun udah mau umur 90. Iya. Yang ulang tahun udah mau umur 90.
Datang 25 tamu, dibilang makanan jangan ada yang keras. Kalau ada pasta juga jangan al dente. Kalau bisa agak masih sedikit biar gampang dikunyahnya. Soalnya udah gak banyak gigi tuh katanya. Ya udah pasti Iya, lah, terus gue pikir dong. men. Ya udah tamunya paling yang tua berapa? Nah yang tua ada 20. Datang pakai kursi roda semua. Pas gue lagi masak di dapur, gue serve. Ada satu suster balik bawa makanan. Gue pikir kenapa nih makanan? Oh enggak, makanannya oke kok, nggak masalah. Saya mesti blender. Jadi di blender makanannya. Oh my god. Blender jadi puree. Karena emang udah tua banget. Dia blendernya satu gubrakan Satu sama gubrak. kondimennya. Iya, satu Oh gubrak. my god. Jadi waktu itu Protein shake. Yang gue inget itu gue bikin lobster angelotti pakai lobster bisque. Lobster angelotti-nya di blender sama lobster bisque. Oh my god. Jadi kayak lu bikin Iya. lobster bisque stick, lobster bisque gitu pakai daging lobster yang udah di blender sama Iya. pastanya di blender juga. Ya udah gue juga kaget juga pas ngeliat, gue kaget terus gue kayak saya cobain dong dikit. Supaya gue bilangnya kan supaya aman. Padahal gue penasaran aja kan. Pas gue cobain ya kayak lobster bisque pada umumnya cuman ada lebih kental aja gitu gara-gara pasta di blender ke dalam kan, terus lebih gerinjel gitu tuh gara-gara ada dagingnya di blender. Iya, private dining sih. Ya seru Private sih. dining Ceritanya seru, tuh banyak iya, seru. banget, men. Karena kan Unik-unik tamunya unik-unik, tuh. ya unik-unik. Gue pernahnya nggak sampai 90 sih, Glenn. Gue pernah kayak umur 70-80 udah dibilangin. Tapi ini kayak gue dapat job temen gue, jadi obviously dia keluarga yang emang demen banget makanan. Pada masa mudanya tuh demen banget traveling untuk for eating gitu. Terus mereka sama teman-teman bayinya terus kayak temen gue ngontek, Ray, ini gue ada kerjaan buat lu, Ray. Kenapa? Dia mau makan classical French food, dia bilang gitu di rumahnya. Paling demen lu. Wih, paling demen gue masak classical French food yang nggak tahu dah orang-orang gitu kan. Paling demen gue kayak saus parsley gitu segala macem. Udah. Saus tua lah. Iya, saus tua. Terus dia mau makanan klasikal, makanan tua gitu kan. Oke, gampang. Tamunya umur berapa nih? Oh, 70-80-an lagi birthday. Ya udah, gue masakin itu. Ya gue happy masaknya. Tapi kayak hampir semua di kursi roda. Iya. Hampir semua Sama di kursi dong. roda makannya. Terus setiap orang ini punya suster Sama gue juga yang berdiri di motongin belakang. nyuapin. Iya, sama di belakang duduk. Lucu banget, tapi gue happy sih kayak Ray, ini makanan yang saya cari di Indonesia. Mereka udah nggak bisa keluar negeri kan. Iya. Kayak nggak ada makanan kayak gini. Oh ya emang nggak bakal ada. Saya juga kalau nggak om tante panggil, saya nggak masak ini, nggak ada yang tahu. Karena gitu nggak ada kan. marketnya. Nggak ada marketnya Iya. kayak chicken breast. Biasa orang jarang kan chicken breast. Chicken breast pakai saus parsley, white wine di chop yang kayak udah Iya, super iya, old super school, French banget blanket ya. gitu, Iya. udah hampir nggak ada tuh. Gitu terus apa? Ada lagi, ini kocak sih. Ini pengalaman highlight gue, lucu. Di Peak rumahnya. Jadi ini geng tante-tante cuy. Oke. Tante-tante, terus mereka nge-brand dirinya tuh geng-geng cougar. Cougar itu apa? Cougar kayak tante-tante yang suka hunting berondong-berondong. Oke. Gue nggak tahu tuh. Itu gila men, itu gila sih. Gua di pass around bro. Kalau itu bro, gua di pass around. Anjir, gua. Lu waktu umur berapa? Masih ganteng dong, masih kurus. Sampai sekarang ganteng. Waktu itu masih lebih kurus lah. Tapi dioper-oper. Kayak, Ray sini dong, foto. Wah, gila. Udah private chef yang pakai apron nggak pakai baju tuh. Oh enggak. Gue which is waktu itu kocaknya gue bawa tim gue tuh cewek semua. Oke. Wah udah habis dibully gue kayak. Chef Ray jangan di dalam terus dong di sini. Saya mau ngapain nanti di sini? Duduklah sini gitu ya. Wah gila. Itu ya pengalaman private dining tuh lucu-lucu. Iya. Tamunya unik-unik lah. Tamunya lucu-lucu, unik. Requestnya juga ya lucu-lucu. Iya. Sebenarnya kalau duit doang, kalau purely money, it's good money, bisa sustain It's good money, sebenarnya. Sebenarnya bisa sustain sih. Gue dulu private dining gue udah seminggu kayak 2-3 klien tuh udah enak Udah banget. enak lah. Udah enak banget. Udah Tapi mau dibawa kemana abis itu? The challenge itu nextnya kayak gitu. Kalau udah habis ya habis. Iya. Ya kan? Kalau udah nggak ada telepon ya udah. ya udah selesai. Mau Duduk di ngapa-ngapain. Iya cabutan doang. Iya. Lu planning buka Planning. resto lagi dong? Planning. Oh, buka nggak resto. nyerah dong ini baru Nggak, satu doang iya. kan. Ya kan?
Pindah market, gue mau jadi anak Jaksel dulu. Oh iya. Anak Jaksel. Kapok di pick ya? Yoi, mau jadi culture aja gue. Di pick udah terlalu marketnya sekarang di pick. Gak tau sih, lu juga pasti ngeliat lah. Di pick sekarang marketnya udah aneh banget kan. Udah kayak, mencelak, pindah sini, pindah destinasi sana. wisata juga on weekends. Gua nggak tahu market weekdays itu apa. Market weekday-nya clubbing. Clubbing ke klub gede. Iya. Jadi kalau kalian di pick punya ide untuk buka klub 1 ruko atau 2 ruko, lupain aja. Soalnya lawan lu 5-6 ruko gedenya. Dan Mendingan lu ke sono lah jajan. Betul, Udah ya. nggak usah nyaingin ya. kalau di selatan kan masih ada yang klub kecil, orang masih pada mau ke sana apa segala macem. Karena gue sebagai orang Jakarta Utara, gue kalau mau clubbing di pick juga, ya udah sekalian aja sih pergi ke tempat yang gede. Iya. Ya kan udah nanggung, keluarnya sama juga. Gue sih nggak berani loh. Karena itu sih yang lu bilang tadi. Lu nggak pernah tahu area mana yang akan buka next. Betul. Ntar kan tamunya ke sana semua secara tidak langsung Ya, gitu. Dan masih gede banget sampai Iya. ujung, gede banget dari Betul. Golf Island ke rumah cici gue aja yang di pick 2 40 menit. Lurus terus tuh nggak macet. Oh, iya. Belum nanti buka lagi di mana, buka lagi. Gue cabut ke selatan aja, Cabut ke selatan. Dream apa? Mau buka konsep apa lo? Konsepnya Konsep yang lebih fokus ke satu konsep gitu yang ya. ingredients. Jadi satu konsep, satu tipe makanan. satu tipe misalnya. makanan, tapi lebih ke all day dining. Jadi makanan safe food. Safe food. Ya, safe food, which mean Which means sobuntut, aglio olio, nasi ya, goreng, nah, salmon, grill chicken salmon. confit. Ya. Something yang safe. steak, Soto Betawi gitu. soto Dari Betawi situ ada gitu. pizza. Kenapa? Tapi ada soto Betawi. Kenapa? Lebih safe food, lebih simple juga. Terus lebih gampang nge-trainingin SDM. Ya Di enggak kitchen. juga, tergantung lah. Kan kalau gue tinggal ngambil yang udah biasa di pizza, ya udah biasa di pizza, udah biasa makanan Indo, udah biasa makanan Indo. Terus nggak spesifik ke Chinese food atau Italian food atau Korean food gitu. Cuman kita ambilnya lebih market yang all day dining lah. Jadi kalau misalkan orang kantoran mau datang duduk berlima, yang satu lagi pengen makan soto Betawi, yang satu lagi pengen makan steak, ada. Iya, basically all day. All day dining, ya. Rada kecewa gue sebenarnya kalau dengar chef hebat buka all day dining. Chef hebat. Lebih ada duitnya, lebih safe lah, lebih safe lah. Lebih aman. Lebih lah ya. aman, lebih aman. Sama bos yang ini. Nggak tahu. Ya, nggak tahu. udah pasti. Ntar lu cabut mulu lagi ke sono, ke kota kecil itu masak mulu. Tempat udah ada? Tempat lagi diincer satu. Oke. Tempat lagi diincer satu. Tempatnya bagus. Tempatnya bagus. Ya di selatan lah. Oke. Ntar tunggu ya. Belum mulai. boleh kasih tahu. Mau buka all day dining. Oke. Jadi kapan next ke kota itu lagi, bro? Kayaknya September kesana lagi. Sama September Oktober, November tuh Pokoknya lumayan minimum full lah. sebulan sekali. Minimum sebulan sekali. Ya minimum sebulan sekali. Wow. Bulan lalu 3 kali. Oke. Kapan-kapan ajak gua. Boleh. Kalau Cuman lu gua kuat ada nggak? waktu. Apa? Pagi siang sore malam. Kuat. Bawa ekstra aja. Ekstra apa? Ekstra orang. Guanya jangan dihitung. Iya. Susah di situ loh. Iyalah ya. Gila. Men. Ya ada aja jalannya ya. Ada aja. Ada aja jalannya guys. Bukan berarti restoran tutup tuh bisnis lu tutup. Itu kayak kiamat gitu kan. Iya jangan cuman berdoa supaya dapat kerjaan aja sih, nyari juga. Pasti kan nyari. Kalau mau private dining ya mesti. Untungnya gue udah ada brandingan private dining pertama, terus ada sering post makanan atau story lagi masak di mana apa segala macam. Jadinya ya dari 100 orang ada 1 yang ingat atau ada 10 yang ingat. Terus kalau ada teman yang nanya, gue lagi pengen bikin acara ini nih, masak, panggil siapa ya? Oh gue kenal nih, teman gue yang ini nih, masak nih, bisa private dining, biasa dipanggil. Oh ya udah kayak gitu. Cuman kalau dari awalnya diem doang, IG di private atau sosial media tuh ditutup semua, ya orang juga mau ngecek juga bingung kan, apalagi kan ya lu nggak bisa nyari, nggak bisa nyari nama lu. Ya, apalagi kalau tamu-tamu private dining atau tamu-tamu yang mau cari tahu, kalau lu nggak kalian punya ketutup profile, ya mau
udah masak buat siapa juga nggak ada yang tahu kan. Zaman sekarang nggak bisa sih kalau nggak ada profiling portfolio di sosmed, itu udah kayak CV lu lah. Portfolio lu makanannya apa aja Makanan gitu segala macam. stylenya apa. Iya, jadi kayak makanannya biasa Chef Ray, Chef Glenn apa? Oh, lihat aja Instagram saya Bu di sini gitu kan. Makanannya biasa masaknya apa segala macem. Cuman ya kalau private dining ya banyak yang request juga. Gue pengen makan Thailand nih. Iya. Lu bisa nggak? Ya kan. Lu gue lagi pengen makanan India nih, lu bisa nggak? Iya. Kalau nggak bisa lu refer, kita kasih refer ke teman. Ke teman yang bisa. Atau kalau makanan Thailand kita bisanya apa ya kita kasih tahu dia doang. Yang kita bisa bikin Thailand basic Thailand aja lah kayak green curry atau tom yum atau apa. Cuman jangan expect kayak seenak yang ada di Thailand karena kita bukan spesialis di situ. Kalau lu masih pengen sama gua, kalau enggak ya kita bisa referral ke teman yang lain. Iya. It's a good way to start private dining. Biasanya ya teman-teman aja dulu. Iya. Teman-teman dulu. Gue dulu waktu pertama kali private dining juga yang datang teman gue doang. Iya, gue inget kok. Gue palak teman gue 10 orang, makan bayar ya. Di rumah gue lagi. Anjir, di rumah gua, itu malak beneran anjir. Gue suruh bayar, gue suruh cek ya mereka ya oke lah, fine. Ya, kalau gue mulai private dining, gue basically gue beg temen gue, baik banget sih namanya Arimbi Nimpuno, shout out. Itu gue beg buat pinjem, dia punya apartemen bagus banget. Gue bilang boleh gak gue mau private dining di sini gitu kan. Terus habis itu gue cari temen gue, siapa yang mau private dining. Ada nih temen gue yang lagi anniversary berdua doang. Ya udah itu pertama kali. Itu gue datengin temen gue yang fotografer, foto. Pokoknya awkward banget lah, gue suruh lagi makan, stop foto dulu. Foto gue mau jualan. Lu masih mending di apartemen. Gue waktu pertama kali dapet tamu sama anniversary 2 orang. Tempat private dining gue dulu itu di rumah gue. Anjir, anniversary di rumah lu. Rumah gue, tau kan? Lah, yang lain, keluarga yang lain? Gue bilang bokap nyokap gue suruh keluar dulu cabut nonton kayak atau nongkrong di mana kayak adik gue nongkrong di mana kayak. Gue bilang nanti pulang pas gue kasih tahu pulang. Padahal rumah mereka bukan rumah gue. Lu dekor gak? Table dekor. Jadi gue beli meja yang buat dining berdua doang. Di mana Glenn di rumah lu? Meja makan gue. Di outdoor? Kan? Enggak, meja makan gue yang di tengah. Meja makannya gue geser yang gede. Jadi gue taruh meja private dining berdua. Sebelah dapur kan, langsung sebelah dapur. Dia makan di situ. Lampu gue set jadi kayak remang-remang gitu. Gue nyalain speaker, lagu restoran. Lumayan awkward karena masak di rumah buat tamu, ya kan. Pertama kali ketamu juga. Iya. Awkward mampus. Biasa kita di dapur nggak pernah ngobrol sama tamu. Kita bukan chef omakase yang di bar langsung ke tamu kan. Kita yang biasa di belakang kitchen. Terus ini mau nggak mau mesti ya udah belaga bego aja, belaga pede aja, mesti serve ke tamu, jelasin ke tamu apa segala macam. Terus waktu itu kondisinya gue baru sendiri. Jadi gue masak sendiri buat 2 orang. Ada juga tamu yang dulu pas nanya private diningnya di mana? Di rumah saya. Loh, rumahnya di mana? Kan kayak lu panggil tamu datang ke rumah kan agak lumayan awkward. Kecuali lu udah konsepin dari awal lu mungkin desain rumah lu gitu. Iya, kayak rumah ada satu sisi yang ditutup benar-benar buat private dining apa semacamnya. Ini enggak, ini di tempat makan gua, ini tempat makan keluarga gua gitu, makan di situ. Tapi akhirnya ya udah banyak tamu yang bilang ya udah ke rumah gua aja. Jadi masaknya di rumah dia. Iya, di rumah mayoritas mereka. panggilan lah. Iya. Mayoritas panggilan. Pemasak di rumah mereka. Ada yang nanya kayak, lu ada tempat sendiri nggak? Kalau tempat sendiri ya di rumah gua, kalau nggak gua ke rumah lu. Lebih awkward juga pas pertama kali ke rumah tamu. Waktu zaman COVID ke rumah tamu ya udah awkward mampus tuh. Datang ke tempat orang, nggak tahu mesti ngapain. Belum pernah ngelayanin private dining di rumah orang. Ada yang mau masuk udah kayak masuk juga udah masuk bingung. kayak mau masuk ke istana presiden. Iya. Anjir dicek semua bawa Dicek. apa, bawa ini, wah gila. Gue masih di rapid test dulu, dicek darah, di stek dulu di depan ya kan. Kalau nggak disuruh PCR dulu atau antigen dulu. Ribet. Abis itu ya pas nyampe masuk rumah, ya karena beda ya di restoran sama di rumah kan beda banget. Iya, equipmentnya. Terus kita mesti tanya dia yang mana yang boleh dipakai, yang mana nggak boleh dipakai, apa aja yang mesti gue bawa, apa yang lu orang udah ada. Kalau mereka bilang udah ada panci ya kita nggak tahu. Di sini kan kita ngomongnya panci. Kalau gue sih survei tempat. Kalau gue pas udah pengalaman karena waktu awal-awal kayak difotoin, kompornya merek bagus nih, 4 burner. Harusnya udah ada sesuatu lah. Nggak taunya nggak pernah dipakai 10 tahun. Jadi nggak nyala.
biasanya gue lebih simpel sih. Gue cuma nanya, gue prep dulu banyak di rumah kan. Jadi nyampe situ cuma tinggal panasin doang basically. Iya, exactly. Gue cuma nanya ada kompor, ada panci, ada, ayo udah aman. Waktu itu gue juga pernah sama kayak lu, difotoin tempatnya. Oh ya bagus nih apartemen. Pas nyampe situ, orangnya bilang, oh ya ini apartemen kita punya, cuma kita tinggal di Muara Karang. Di rumah gue di Pluit, dia di Muara Karang, tapi kita ke Kuningan makannya. Jadi makanya ada apartemen dia. Apartemennya belum pernah dipakai. Jadi oven kompor Ranger gitu. Ovennya masih plastik, masih diplastikin. Kulkas belum dicolok, jadi kulkas masih panas. Dessert gue nggak bisa langsung masuk tuh, masih ribet banget ya, nggak enak. Ya awkward pertama, terus basa-basinya itu loh. Kan kita kalau masak jelasin ke tamu lagi makan, first course aman, second course aman, third course aman, dessert masuk. Dessert mereka biasa makannya pelan-pelan kan, sambil ngobrol kan. Iya. Kita ngapain? Habis kita nanya gimana makanannya apa segala macam. Balik ke dapur. Kan pertama kita nanya dulu. Tapi kan dapurnya ini meja makan, itu dapur di situ. Oke. Kan gue masaknya di situ kan. Kayak show kitchen gitu kan. Dessert keluar, kita nanya, oh ya makanan gimana? Ada yang kurang nggak? Ada yang kasih input nggak apa segala macam? Kalau udah dijawab semua, kita mau ngomong apa lagi? Kita nggak mungkin ngajak dia ngobrol terus kita duduk di situ kan. Berdiri dong di situ kan. Mau nggak mau gue mesti nungguin karena piring gue yang lagi dipakai. Iya, lu harus beres. Iya. Jadi udah gue berdiri situ. Gue pernah berdiri 1 jam. 1 jam bingung ngapain. Mau main handphone gak enak ya kan. Dia bengong ngapain. Beresin. Kitchen gue rapiin, kitchennya mereka gue rapiin. Mau ngapain lagi gue udah gak tahu kan. Terus 1 jam. Habis itu mereka kayak, oh Glenn sorry lama ya nunggunya. Oh enggak kok. Enggak apa-apa. Aman. Ini piring kamu ya? Iya. Oh yaudah ganti aja piringnya, pakai piring saya nanti kamu bisa pulang. Dari tadi kayak ngomong ya kan, biar gue enak. 1 jam awkward banget gue di situ. Sama terakhir tipsnya kalau mau buka private dining ya food cost. Iya food cost. Lo harus pikir karena itu udah bisnis kan. Jadi kayak ya gue pernah awal-awal gue pernah dapat klien pertama yang banyak. Gue saking happy-nya terus kayak pas gue hitung, terus gue udah belanja gue baru ngitung food cost. Ya rugi 2 juta. Tapi kalau ngitung food cost buat private dining, menurut gue lebih simpel dibanding hitung food cost dibanding restoran. Tapi kan still harus dihitung pembelanjaan sama pendapatan aja gitu kan. Kayak misalkan udah set harga segini ya kita udah tahu lah food costnya mesti berapa, yang kita belanjain ini mesti berapa. Kadang ada over sedikit karena kan private dining lo harus ekstra. Kita mesti ekstra. Habis itu kalau beli barang juga kalau kita pas-pasin juga berabe juga nanti kalau udah nggak ada ya kan. Terus pasti kita nggak mungkin kayak di restoran hitungnya bisa per gram atau apa, nggak, kita budgetin belanja segini. Apalagi kalau baru pertama kali pasti over budget ya gara-gara mesti beli garam lah. Garam 1 pack langsung, nggak mungkin kita belinya 10 gram ya mas garam. Kan nggak bisa kayak gitu. Kayak lobster, kayak misalkan daging minimum belinya berapa? Yang makan 2 orang. Ada beberapa resepi kan yang nggak bisa dimasak cuman buat 2 portion. Ya lo harus masak banyak. Masak lebih. Iya. Terutama dessert yang paling ribet dah. Ngitung kalau buat 2 orang doang hampir nggak ada kali dessert resep yang cuman buat 1 orang. Kan dulu private dining gue lo tahu chocolate cake. Signature dish gue dessert frozen grapes. Gue dulu pertama kali udah dessert paling simple lah. Mau gak mau ke rumah orang gak bisa ngapa-ngapain. Cream brulee. Oh cream brulee sering. Kalau enggak tiramisu. Iya itu kalau enggak ya slice cake. Karena tiramisu kayak kalau di platingnya berantakan, buat gue yang gak bisa masak dessert masih oke lah. Masih oke. Tiramisu. Tapi mayoritas frozen grape guys. Kalian harus coba nih ya. Anggur Red Globe emang rada mahal, tapi kan lu nggak keluar modal apa-apa lagi buat bikinnya. Jadi anggur Red Globe yang bagus, lu masukin aja di freezer. Lu masukin di freezer sampai beku banget yang lama. Apa? Lu kupas nggak? Enggak. Just masukin di freezer, abis itu sajikan di atas plater. Itu orang Indonesia paletnya dingin, beku gitu, manis, terus teksturnya jadi kayak jelly, sorbet, kan beku. Itu doyan banget cuy, itu signature dish gue frozen grape. Saya mau dessertnya itu yang anggur beku kemarin. Siap. Udah beli anggur masukin freezer. Yoi bro, smart bro. Gue makan itu di Italia waktu lagi summer, dikasih tahu. Boleh juga nih. Iya gitu. Oke, Glenn, good luck and thank you very much
Ya. buat cerita-cerita lo. Jadi guys, chef tanpa restoran ya bukan kita doang. Banyak. Tapi salah satunya ya bisa private dining di kota kecil kayak Glenn gini. Private chef chef. ada market ya ternyata. Ada marketnya. Di Indonesia tuh ternyata ada market. Gue pikir private chef cuma ada di US atau di mana. Ya lu contohnya. Ya. Good luck man. Thank you. Untuk your next restoran. Stay tune guys buat restorannya Glenn nih. Ntar dikabarin. Ya. Oke guys, itu aja podcast kita kali ini sama Chef Glendon Ticando. Thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Ingat ya, tanggal 26 nih sampai tanggal 28 Juli dan juga tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus itu ada kolaborasi The Singleton sama PBJ, Paguyuban Burger Jakarta. Kalian bisa nyobain burger-burger yang tadi kalian sudah lihat di sini dan juga koktail-koktail spesial dari mereka. Atau ketemu kita di sana. Bisa jadi. Yes, kita nongkrong bareng sambil makan burger. Oke guys, thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye.